Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukas, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukas. Sobat, bila Anda seorang penderita diabetes, Anda tidak perlu berkecil hati karena penderita diabetes ini tetap bisa hidup dengan normal dan menjalani hidup dalam keadaan sehat. Kunci hidup sehat dan normal untuk penderita diabetes ini adalah dengan mengontrol kadar gula darah dalam batas normal. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan 6 tips untuk menjaga kadar gula darah penderita diabetes agar tetap dalam batas normal. Apa saja itu? Tetap di channel Dr. Cahyo Edukas ya, dan simak penjelasannya dari awal sampai akhir. Oke. Yang pertama, ini pilih makanan yang tepat dan atur porsi yang tepat. Nah, di mana makanan menjadi salah satu faktor yang penting untuk mengendalikan kadar gula darah penderita diabetes. Sehingga perlu kiranya kita bisa mengenali makanan yang menjadi pantangan maupun makanan yang aman serta baik untuk penderita diabetes. Nah, namun, Anda perlu tahu bahwasanya makanan yang aman untuk penderita diabetes ini bisa menjadi buruk jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Jadi, selain Anda bisa memilih makanan yang tepat dan aman untuk penderita diabetes, Anda juga harus bisa mengatur porsi makanan Anda dengan tepat. Nah, bagi penderita diabetes ini penting untuk makan secara teratur. Jadwal makan yang terlalu lama ini akan menyebabkan kadar gula darah sangat turun dan kemudian melonjak secara cepat saat mendapat makanan dalam porsi besar. Nah, jadi lebih baik Anda makan dalam porsi kecil tapi dengan frekuensi yang sering dalam satu hari. Kemudian, tetap konsumsi makanan sesuai dengan pola gizi seimbang agar terpenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan. Serta jangan melakukan diet ekstrim yang akan membuat tubuh Anda kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan ada baiknya ini Anda berkonsultasi ya dengan ahli gizi, entah itu di puskesmas atau di rumah sakit untuk mendapatkan pilihan menu makanan yang aman bagi Anda serta hitungan porsi yang tepat untuk Anda, karena hitungan kebutuhan nutrisi setiap orang ini tidaklah sama. Ini tergantung dari usia, berat badan, serta kondisi penyakit yang sedang diderita saat ini. Oke, itu tadi adalah tips yang pertama. Tips yang kedua yaitu Anda harus aktif bergerak dan olahraga secara teratur. Nah, jadi olahraga ini bermanfaat untuk mengubah glukosa menjadi energi sehingga mampu untuk menurunkan kadar gula darah penderita diabetes. Nah, di mana bila olahraga ini dikerjakan rutin ya dalam jangka panjang ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya resistensi insulin atau mengurangi kejadian resistensi insulin pada penderita diabetes. Nah, kemudian lakukan olahraga ini sebanyak 3-4 kali dalam satu minggu dengan durasi antara 30 sampai dengan 60 menit setiap kali melakukan olahraga. Nah, kemudian sebelum olahraga ini yang penting Anda pastikan melakukan cek gula darah terlebih dahulu. Jadi jangan Anda olahraga dalam keadaan kadar gula darah Anda ini di bawah 70 mg per desiliter. Nah, ini beresiko terjadinya hipoglikemi. Nah, jadi itu ya yang paling penting yang perlu Anda perhatikan apabila seorang penderita diabetes ingin melakukan olahraga. Kemudian tetap aktif bergerak dan hindari gaya hidup bermalas-malasan seperti banyak nonton TV, bermain game di HP, atau duduk terlalu lama di depan komputer. Oke, yang nomor 3, kelola stres dengan baik. Nah, jadi stres yang berlebihan ini dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat. Hal ini diakibatkan karena pelepasan hormon kortisol dan epinefrin, di mana hormon kortisol yang berlebihan dalam tubuh ini bisa menyebabkan terjadinya resistensi insulin, sedangkan epinefrin yang meningkat ini bisa menyebabkan pelepasan glukosa ke dalam darah ini jadi meningkat. Sehingga apabila Anda seorang penderita diabetes mengalami stres yang berkepanjangan ini juga berpotensi secara langsung mempengaruhi kadar gula darah Anda. Nah, agar stres tidak sampai membuat kadar gula darah Anda melonjak, ini penting bagi Anda untuk memahami cara mengendalikan stres dan mencoba berbagai hal yang dapat memperbaiki suasana hati.
merilekskan tubuh dan menenangkan pikiran. Yang nomor 4, ini Anda harus cukup istirahat. Nah, di mana kurang tidur ini dapat menjadi salah satu sebab kadar gula darah meningkat. Jadi waktu tidur yang normal ya bagi orang dewasa itu adalah sekitar 6-8 jam per harinya. Jadi jangan lebih dan jangan kurang. Nah, dengan menjaga kualitas tidur Anda, hal ini bisa membantu untuk menjaga kadar gula darah untuk tetap normal, di mana tidur yang berkualitas ini membantu tubuh untuk menurunkan produksi hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini bila jumlahnya berlebihan bisa menyebabkan peningkatan resistensi insulin. Nah, tentunya ini akan menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Jadi dengan tidur yang cukup, ini bisa membantu untuk menurunkan kadar hormon kortisol di dalam tubuh Anda. Oke, yang nomor 5, ini disiplin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Nah, ini adalah komponen paling penting dalam menjaga kadar gula darah penderita diabetes. Jadi, jika Anda ini tidak disiplin minum obat atau Anda meninggalkan obat diabetes yang diberikan oleh dokter Anda sama sekali, jadi Anda sama sekali nggak mau minum obat diabetes, maka usaha dari nomor 1 sampai 4 tadi bisa menjadi hal yang sia-sia belaka. Jadi, kunci untuk mengontrol kadar gula darah ini adalah disiplin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Dok, khawatir dok nanti kadar gula ginjalnya jadi rusak kalau minum obat diabetes terlalu sering. Nah, ini justru pemikiran yang salah, karena apabila Anda tidak mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, ini justru ginjal Anda lebih cepat rusak akibat kadar gula darah yang tinggi. Jadi ini yang harus Anda ingat-ingat, karena seringkali saya temui justru pasien-pasien diabetes yang berumur panjang, usianya sampai 70 atau 80 tahun, mereka ini biasanya disiplin minum obat diabetes yang diberikan dokter selama berpuluh-puluh tahun. Ini pengalaman saya ketika menangani pasien-pasien diabetes yang usianya sudah sampai sangat tua sekali. Oke, yang nomor 6, ini adalah cek kadar HbA1c tiap. Nah, jadi cek lab HbA1c ini bisa membantu Anda untuk mengetahui berhasil tidaknya pengontrolan gula darah selama 3 bulan terakhir. Jadi cek ini bisa menggambarkan ya rata-rata kadar gula darah Anda selama 3 bulan terakhir ini seperti apa. Jadi dengan mengetahui kadar HbA1c, ini dokter bisa lebih mudah untuk mengevaluasi apakah harus melakukan penyesuaian pola makan atau konsumsi obat di periode selanjutnya. Nah, itu tadi adalah 6 tips yang bisa Anda lakukan agar kadar gula darah Anda bisa terjaga dalam batas normal. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.